Oke, saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan meneruskan materi kita mengenai peluang. Untuk materi minggu lalu ada pertanyaan sebelum saya mulai meneruskan materi kemarin? Oke, kalau belum ada saya ulangi sebentar tentang peluang. Peluang itu adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Nah, nilainya itu berkisar antara 0 dan 1. 0 itu artinya peristiwa tersebut sangat tidak mungkin terjadi. Nah, kalau bernilai 1 itu artinya dia pasti terjadi. Nah, dalam peluang itu ada beberapa istilah yang sudah kita ketahui. Yang pertama mengenai eksperimen atau trial, yaitu prosedur yang dijalankan pada kondisi yang sama yang kita bisa amati hasilnya. Contohnya melemparkan dadu. Nanti hasilnya adalah mata dadu yang nampak, apakah mata dadu 2, 3, ataupun 5 misalnya. Ataupun pada saat kita melempar koin, uang logam. Nah, nanti hasilnya adalah mata uang sisi yang tampak, sisi gambar atau sisi angka. Nah, selain eksperimen, kita juga bicara mengenai ruang sampel, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Misalnya, kalau kita bereksperimen melempar koin, itu berarti ada dua outcome kan di situ atau dua hasil, yaitu sisi angka yang tampak, yang kedua sisi gambar yang tampak. Nah, kalau kita melempar dadu, itu nanti ada 6 kemungkinan di situ. Jadi mata dadu yang nampak itu ada mata dadu 1, 2, sampai 6. Nah, peristiwa itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Misalnya pada saat kita bereksperimen melemparkan dadu. Nah, di sini kita mendefinisikan peristiwa adalah munculnya mata dadu genap. Berarti di sini ada berapa anggotanya? Kalau peristiwanya munculnya mata dadu genap dalam pelemparan satu buah mata dadu, berapa? 3. Ada berapa anggota? 3. Apa saja? 2, 4, dan 6. Ya, 2, 4, dan 6. Itu yang peristiwa. Kemarin kita sudah bahas contoh. Kemudian kita juga bicara mengenai irisan. Kalau kita punya dua sebarang peristiwa A dan B, maka A iris B itu adalah semua hasil atau semua peristiwa dengan hasilnya itu merupakan anggota A dan B. Gabungan itu hasilnya itu berada di A atau B atau keduanya. Jadi di sini kata kuncinya kalau di irisan itu dan. Jadi anggotanya itu harus berada di A dan di B. Kalau hanya di salah satu berarti tidak ada irisannya. Nah, tapi kalau gabungan itu kata kuncinya adalah atau. Dia bisa berada di A saja, atau di B saja, atau di keduanya. Nah, itu yang merupakan gabungan. Nah, kita juga belajar mengenai peristiwa saling asing. Itu dua peristiwa saling asing itu dikatakan saling asing jika tidak ada irisannya, atau A iris B itu sama dengan poinsett. Jadi anggota-anggota peristiwa tersebut itu saling berbeda. Nah, itu saling asing. Nah, kalau komplement itu kalau kita punya suatu ruang sampel dan kita definisikan peristiwa A di dalam ruang sampel tersebut, A komplement itu akan memuat semua anggota S yang tidak termuat di A. Jadi A komplement itu anggota-anggotanya adalah semua anggota ruang sampel S kecuali yang termuat di A. Itu yang A komplement. Nah, kita juga sudah membahas bagaimana kita menghitung peluang suatu peristiwa, yaitu peluang suatu peristiwa itu sama dengan banyaknya anggota dalam peristiwa tersebut dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampelnya. Nah, kita juga bicara sifat-sifat peluang. Kita sudah tahu peluang A itu nilainya pasti berada antara 0 dan 1. Kemudian peluang dari ruang sampel itu sama dengan 1.
peluang dari point set atau himpunan kosong itu sama dengan 0, dan peluang A itu sama dengan 1 dikurangi peluang A komplement. Kemudian di sini peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, namun kalau A dan B-nya saling asing, nanti peluang A gabung B akan sama dengan peluang A tambah peluang B. Nah, yang di sini ini yang jika A iris B dan A komplement iris B saling asing, maka kita dapatkan peluang B itu sama dengan peluang A iris B ditambah peluang A komplement iris B. Oke. Nah, ini kemarin kita sudah bahas contohnya. Kemudian kita bahas juga tentang peluang bersyarat. Jadi kalau kita punya dua peristiwa A dan B, dan kita sudah ketahui bahwa peristiwa B terjadi dengan peluang B lebih positif, lebih besar 0. Jadi itu artinya B sudah terjadi dengan peluang PB-nya positif. Nah, maka nanti peluang bersyarat terjadinya A jika diketahui B sudah terjadi, itu notasinya adalah P dalam kurung A garis B, atau kalau kita baca P peluang A given B, itu definisinya adalah peluang A irisan B dibagi PB. Kemudian dua peristiwa A dan B itu dikatakan independen jika peluang A irisan B itu sama dengan peluang A kali peluang B. Suara saya tidak putus-putus atau putus-putus? Jelas, Bu. Nggak putus-putus. Hanya muncul peringatan kalau koneksinya tidak stabil di tempat saya. Oke, kemarin kita sudah bahas contoh ini. Yang kita terakhir itu bahas yang contoh kedua ya. Jadi di sini kita punya dua buah peristiwa A dan B. Sedemikian sehingga kita dapatkan bahwa peluang A terjadi namun B tidak terjadi itu adalah 0,2. Kemudian peluang B terjadi namun A tidak terjadi itu adalah 0,1. Dan peluang keduanya tidak terjadi itu adalah 0,6. Nah, yang ditanyakan itu adalah peluang A given B. Nah, berarti di sini rumusnya apa tadi? Peluang A given B. Rumusnya apa? Peluang yang A irisan B per yang B. PB. Ya. Peluang A irisan B dibagi PB. Nah, berarti di sini kita harus mencari dulu peluang A irisan B dan peluang B. Baru kita bisa menghitung peluang A given B. Nah, kita lihat yang diketahui apa saja. Peluang A terjadi namun B tidak terjadi. Berarti di sini adalah peluang A irisan B komplement. Jadi di sini adalah peluang A-nya terjadi namun B-nya tidak terjadi. Itu 0,2. Kemudian peluang B terjadi namun A tidak terjadi. Ini peluang B iris A komplement, atau sama saja kita bisa menuliskan peluang A komplement irisan B itu sama dengan 0,1. Nah, kemudian peluang keduanya tidak terjadi. Berarti dua-duanya tidak boleh terjadi. Berarti di sini adalah peluang A komplement diiriskan dengan B komplement. Atau kita bisa menuliskan kalau A komplement irisan B komplement itu kan sama saja A gabung B komplement. Itu sama dengan 0,6. Nah, kita tahu bahwa ruang sampel itu sama dengan A gabung B digabung dengan A gabung B komplement. Ya kan? Kalau kita punya diagram Venn di sini, kita punya ruang sampel, kemudian kita punya A, B di sini, kemudian kita arsir yang A gabung B, yang saya beri kuning, itu yang berada di dalamnya. Nah,
Berarti di sini kan A gabung B yang kuning ini. Kemudian yang A gabung B komplement itu yang di luar lingkaran 2 ini. Jadi kita punya dia seluruh ruang sampelnya. Nah, kita dapatkan A gabung B dan A gabung B komplement itu kan saling asing. Jadi kita peroleh bahwa probability S atau peluang S itu sama dengan peluang A gabung B ditambah peluang A gabung B komplement. Nah, di sini kita tahu peluang S itu 1. Peluang A gabung B kita tidak tahu. Peluang A gabung B dikomplementkan itu adalah 0,6. Jadi dari sini kita peroleh bahwa peluang A gabung B itu sama dengan 0,4. Nah, sekarang kita lihat A gabung B di sini. A gabung B itu kita lihat bahwa yang orange ini, yang saya arsir orange, ini apa? A irisan B, ya kan? Kemudian kalau yang saya arsir merah di sini apa? Ini. Daerahnya apa? Berada di A, namun di luar B. Berarti apa? A irisan B komplement. Ya, A irisan B komplement. Kemudian yang saya arsir hijau di sini apa? Di dalam B namun di luar A. Irisan B. A komplement irisan B. Ya, A komplement irisan B. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa A gabung B itu merupakan A irisan B komplement digabungkan dengan A irisan B digabungkan dengan A komplement irisan B. Ya kan? Dan kita tahu bahwa ketiganya ini dia saling asing. Jadi kita dapatkan peluang A gabung B itu sama dengan peluang A iris B komplement ditambah peluang A irisan B ditambah peluang A komplement irisan B. Nah, kita masukkan yang diketahui. Peluang A gabung B 0,4. Peluang A irisan B komplement berapa? 0,2. Yang ini kita tidak tahu. Yang A komplement irisan B itu 0,1. Nah, dari sini kita peroleh nanti peluang A irisan B itu adalah 0,1. Nah, kita sudah peroleh peluang A irisan B. Tinggal kita hitung peluang B. Nah, coba kalian perhatikan diagram di sini, pen ini. Himpunan B itu merupakan gabungan apa? Daerah B di sini. Yang hijau sama yang oranye. Ya, yang hijau dan yang oranye. Atau kita bisa tulis B itu sebenarnya adalah A irisan B digabung dengan A komplement irisan B. Dan kita tahu keduanya saling asing kan? Jadi di sini kita dapatkan PB itu adalah PA irisan B ditambah P dari A komplement irisan B. Nah, tadi PA irisan B 0,1 yang sudah kita dapatkan di atas. Kemudian A komplement irisan B itu adalah 0,1 juga. Jadi kita dapatkan 0,2. Nah, sekarang kita sudah punya peluang A irisan B dan peluang B. Jadi kita bisa menghitung peluang A given B yang sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan PB. Dia akan sama dengan peluang A irisan B 0,1 dibagi 0,2. Hasilnya adalah setengah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Bu. Bu, izin bertanya. Ya. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Saya lupa kalau yang arti saling asing. Boleh diulangin nggak ya, Bu, arti saling asing itu bagaimana? Oke. Saling asing itu artinya dia tidak punya irisan.
Jadi kalau kita gambarkan saling asing, itu dia bisa seperti ini. Ini bisa. Ini kan dia tidak punya irisan. Ini A, ini B. Atau kalian bisa gambar dia berjauhan. Jadi dia tidak ada anggota A yang merupakan anggota B. Itu saling asing. Jadi anggota di A itu tidak sama dengan anggota di B. Tidak ada yang sama. Oh, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Kan kita lihat di sini A iris B kan yang hanya yang ini, dibatasi ini. Kemudian A komplement iris B itu kan dari yang di sini kan. Berarti kan tidak ada anggota A irisan B yang merupakan anggota A komplement irisan B kan. Jadi kita katakan bahwa A irisan B dan A komplement irisan B itu adalah saling asing. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau kita lanjutkan, nanti kita punya di sini, ini contoh tentang independen. Jadi, misalnya kita definisikan A itu peristiwa pengambilan kartu as. Namun di sini kita hanya mengambil satu kartu as. Jadi kalau di seperangkat kartu poker, itu ada berapa kartu as? 4. 4. Peluang terambilnya satu kartu as berapa? 1/13. 1/13. 1/52. Tidak, di sini kalau saya tidak bilang seperangkat kartu poker, berarti saya hanya mengambil kartu as dari seperangkat kartu asnya. Berarti berapa? 1/4. 1/4. Kemudian B, peristiwa terambilnya satu kartu diamond. Peluangnya berapa? Jadi saya hanya mau mengambil satu dari satu tumpukan kartu diamond. 1/13. 1/13. Oke. Nah, di sini kan kita mau melihat peluang terambilnya kartu as diamond. Jadi kita mau lihat peluang A irisan B. Nah, berarti di sini karena dia independen, itu kan sama dengan peluang A kali peluang B. Hasilnya adalah 1/4 dikali 1/13, hasilnya adalah 1/52. Oke. Ini. Nah, kalau ini hanya pembuktian saja. Jadi kalau kita punya A dan B saling independen, nanti kita akan juga punya A komplement dan B komplement itu juga saling independen. Nah, tadi A dan B-nya independen, itu artinya apa? Ini artinya apa sih? A dan B independen tadi? Peluang A irisan B sama dengan apa? Peluang A tambah peluang B. Peluang A, bukan ditambah ya, dikalikan peluang. Dikali, ya. Nah, ini. Kemudian kita apakan? Kita akan mau membuktikan apakah peluang A komplement iris B komplement itu sama dengan peluang A komplement dikalikan peluang B komplement. Ya kan? Karena kita mau membuktikan apakah A komplement dan B komplement juga saling independen. Saling independen artinya adalah PA komplement dikali PB komplement itu sama dengan PA komplement irisan PB komplement. Nah, berarti kita harus tahu dulu PA komplement iris B komplement itu apa. Nah, dari yang PA komplement gabung B komplement, ini sama dengan apa? Kan kita punya PA gabung B apa? A dan B-nya tidak saling asing misalnya. Dia akan sama dengan apa? PA gabung B. Sama dengan apa, tambah apa, dikurangi apa? PA ditambah PB dikurang B PA irisan B. Nah, ini kan. Nah, berarti di sini kalau PA komplement gabung B komplement jadi apa?
PA komplement ditambah PB komplement dikurang PA komplement iris B komplement. Nah, ini kan kita hanya mengganti A dan B di sini menjadi A komplement dan B komplement saja. Kita dapatkan seperti di sini. Nah, kita tahu juga A komplement gabung B komplement itu sama dengan apa dikomplementkan sih sebenarnya? A iris B komplement. Ya, A A gabungan. irisan B komplement, dikomplementkan. Nah, dan kita tahu bahwa S itu kan A irisan B gabung dengan A irisan B komplement kan? Jadi di sini kita akan punya P dari A irisan B dikomplementkan itu sama dengan 1 dikurangi PA irisan B. Nah, seperti ini. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau belum, sekarang kita lanjutkan. Kita ganti yang PA komplement gabung B komplement. Itu kan sama dengan P dari A irisan B dikomplementkan. Nah, dengan 1 minus PA irisan B. Jadi di sini kita dapatkan nanti 1 minus PA irisan B itu sama dengan PA komplement ditambah PB komplement dikurangi PA komplement irisan B komplement. Nah, yang mau kita carikan yang ini, dia akan sama dengan apa? Ya kan? Jadi kita pindah ruas dia ke kiri. Jadi ini PA komplement irisan B komplement, karena negatif kita pindah ruas jadi positif, itu sama dengan PA komplement ditambah PB komplement dikurangi 1 ditambah PA irisan B. Ya kan? Nah, sekarang PA komplement itu sama dengan apa? 1 dikurangi apa? Satu dikurangi apa? PA bukan. PA. PB komplement? 1 kurangi PB. PB. Dikurangi 1. Nah, kita tahu A dan B-nya tadi independen. Berarti PA irisan B apa? Peluang A irisan B sama dengan? PA kali PB. Ya, PA kali PB. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kan menjadi 1 dikurangi PA dikurangi PB, kan 1 tambah 1, 2, dikurangi 1 kan hanya 1. Ditambah PA PB. Nah, ini kalau saya faktorkan bisa apa kali apa? Kira-kira apa kali apa? Kalau saya punya 1 minus PA minus PB ditambah PA kali PB. Itu kalau saya faktorkan. Sama aja kayak kalau kamu mau memfaktorkan 1 minus 2x plus x kuadrat. Itu kan jadi 1 minus x dikali 1 minus x kan. Ini kan sama. Nah, sekarang kalau saya punya 1 minus PA dikurangi PB plus PA PB. Kalau saya faktorkan jadi apa? 1 minus PA, 1 minus PB. Itu kurang Ya. PB. 1 minus PA dikali 1 minus PB. Nah, 1 minus PA itu apa tadi? PA komplement. Ya, PA komplement. 1 minus PB? PB komplement.
Ya, PB komplement. Nah, berarti di sini kita dapatkan PA komplement irisan B komplement itu sama dengan PA komplement dikalikan PB komplement. Jadi apa artinya? A komplement dan B komplement apa? Saling apa? Independen. Independen. Independent. Oke. Dipahami dulu, nanti kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Oke, ada pertanyaan? Ya, Katarina? Bu, tadi saling independen tuh gimana ya Bu? Minta tolong dijelasin lagi. Saling independen itu artinya adalah PA irisan B itu sama dengan PA dikalikan PB. Jadi peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Itu yang dikatakan saling independen. Jadi artinya dua peristiwa itu kalau kita mau cari perpotongannya atau irisannya itu kalau kita cari kita ketahui peluang A dan peluang B-nya hanya nanti peluang A irisan B itu sama dengan peluang A kali peluang B. Nah, biasanya kalau di soal itu pasti kadang sudah dikatakan bahwa A dan B-nya itu independen. Nanti tinggal kalian cari peluang A irisan B seperti apa. Oke, ya Jessica? Bu, izin bertanya, kalau misalnya di diagram Venn itu saling independen itu gambarannya kayak mana ya Bu? Agak susah kalau digambarkan. Karena ini kan hubungannya dia perkalian ya, karena hanya perkalian A dikali perkalian B di sini.
Kalau independen itu bukan. Kalau diagram Venn itu yang bisa kita gambarkan kan hanya irisan gabungan komplement, bukan saling independen. Saling independen itu hanya sifat dari dua peristiwa. Jadi tidak bisa digambarkan. Bu, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Itu di bagian yang kuning-kuning 1 min PA irisan B itu dapatnya dari mana ya, Bu? Maaf. Jadi saya masih bingung di situ. Ya. Kan kita tahu bahwa himpunan ruang sampel S-nya itu akan sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan B dikomplementkan, ya kan? Nah, kita tahu A irisan B dan A irisan B dikomplementkan itu pasti saling asing. Jadi kita dapatkan nanti peluang dari A irisan B dikomplementkan itu sama dengan peluang S dikurangi peluang A irisan B, ya kan? Nah, kita tahu dari sifat peluang S itu 1. Jadi peluang A irisan B dikomplementkan itu sama dengan 1 dikurangi peluang A irisan B. Seperti itu, Salva. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan lainnya? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya. Maaf sebelumnya Bu, tadi sinyal saya kurang stabil. Untuk yang bagian ini Bu, 1 min peluang dari A irisan B itu kan sama dengan A komplement plus B komplement, tapi kenapa dikurangin sama yang irisan A komplement dan B komplement, Bu? Peluang A komplement gabung B komplement. Yang di bawah ini Bu, yang paling atas ini. Yang ini ya? Iya Bu. Ini itu dari sini. Dari sini kan kita tahu peluang A komplement gabung B komplement itu kan peluang A komplement ditambah peluang B komplement dikurangi peluang A komplement irisan B komplement, ya kan? Nah, kita tahu A komplement gabung B komplement itu adalah A irisan B dikomplementkan. Jadi nanti peluang A komplement gabung B komplement itu sama dengan peluang A irisan B dikomplementkan. Ini kan. Nah, kita tahu peluang A irisan B dikomplementkan itu adalah 1 dikurangi peluang A irisan B. Jadi kita hanya mengganti peluang A komplement gabung B komplement dengan 1 dikurangi peluang A irisan B ini. Jadi kita dapatkan yang persamaan 3 di sini. Jelas? Jelas Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan mengenai peluang total. Jadi di sini, perhatikan gambar di sini, saya misalnya punya ruang sampel di sini. Nah, ruang-ruang sampel itu saya bagi-bagi menjadi beberapa partisi. Nah, partisi ini artinya apa? Partisi itu adalah jika bagian-bagiannya itu saling asing atau tidak ada perpotongan antar bagian. Jadi misalnya dari ruang sampel S ini saya bagi menjadi di sini kan 6 bagian. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Dan mereka saling asing karena tidak ada yang tumpang tindih. Semuanya saling asing dan kalau kita gabungkan dia akan membentuk ruang sampelnya. Jadi misalkan bayangkan saja kalian punya puzzle. Puzzle itu kan pasti terdiri dari beberapa bagian kan? Nah, kalau kita gabungkan, kita susun dia, itu kan akan membentuk sebuah kotak kan kalau puzzle. Biasanya misalnya kita punya puzzle kotak. Nah, di sini juga sama. Nah, bagian-bagian dari puzzle itu yang disebut sebagai partisi. Karena mereka saling asing, dan kalau kita gabungan dari semua partisinya, dia akan membentuk ruang sampel. Nah, ruang sampelnya itu kotakan puzzle-nya, gambarnya nanti akan seperti apa. Bisa membayangkan ya mengenai partisi?
Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian dari partisi ini, saya punya gambar, dari misalnya kalian bayangkan puzzle, peristiwa B di sini. Peristiwa B itu yang saya warnai dengan merah di sini, misalnya. Nah, ini peristiwa B. Oke, kita istirahat sejenak ya, 5 menit sambil mendengarkan azan, menunggu azan selesai.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita punya peristiwa B. Jadi kalian bisa bayangkan dalam puzzle itu ada satu gambar. Kalau yang kita susun, dia itu misalnya ada gambar rumahnya. Berarti kan rumah itu hanya misalnya berada di sedikit potongan puzzle yang satu ataupun ada banyak di potongan puzzle lainnya, ya kan? Nah, di sini kalian bayangkan saja B ini dia gambarnya seperti ini daerahnya. Berarti sebenarnya B di sini itu bisa kita nyatakan sebagai apa? Daerah B. Dia kan bisa yang di sini kan, yang saya gambarkan hijau ini. Ini daerah apa sih yang hijau ini? Irisan B dan A1. Ya, B iris A1 atau A1 iris B. Kemudian yang di sini dan ini kan, yang ungu ini apa? Irisan dengan A2. Ya, A2 irisan B. Dan seterusnya. Berarti di sini sebenarnya B itu bisa saya nyatakan sebagai A1 irisan B, gabung A2 irisan B, gabung A3 irisan B, gabung A4 irisan B, gabung A5 irisan B, dan digabung A6 irisan B. Ya kan? Karena dia terdiri dari 6 bagian, yaitu yang hijau, ungu, kemudian misalnya saya kasih kuning, ini. Kuning itu dengan A5, kemudian misalnya biru dengan A3, kemudian pink itu dengan A4, dan yang terakhir misalnya coklat itu dengan A6. Nah, itu kan daerah B disusun dari bagian-bagian yang kecil-kecil ini kan, yang hijau, kemudian yang ungu digabung dengan biru, kuning, pink, dan coklat. Nah, dan kita tahu bahwa A1 iris B, A2 iris B, A3 iris B, dan seterusnya itu adalah saling asing, ya kan? Kita punya di sini A1 irisan B, A2 irisan B, sampai dengan A6 irisan B, itu mereka saling asing. Jadi di sini, kalau saya mau menghitung peluang B, itu akan sama dengan apa? Peluang B sama dengan apa? PA1 iris B tambah PA2 iris B tambah PA3 iris B tambah PA4 iris B tambah PA5 iris B tambah PA6 iris B. Ya. Berarti kan dia PA1 iris B ditambah PA2 iris B ditambah peluang A3 iris B dan seterusnya sampai peluang A6 irisan B, ya kan? Atau kita bisa simbolkan dengan notasi sum, yaitu I dari 1 sampai 6 dari P peluang AI irisan B. Ya kan? Nah, dari sini itu kan kita tahu kalau untuk menghitung peluang AI irisan B, itu kita bisa menghitung dengan peluang bersyarat, yaitu PB given AI, itu rumusnya apa? Peluang B irisan A per PA ya berarti, Bu? Ya, peluang B irisan AI dibagi dengan peluang AI. Nah, peluang B iris AI itu sama aja dengan peluang AI irisan B. Jadi dia sama. Nah, kalau kita ganti peluang AI irisan B, jadi di sini kita dapatkan peluang AI irisan B itu sama dengan apa? Apa kali peluang apa? PAI kali PB. Peluang B given AI dikali PAI. Ya kan?
Nah, berarti di sini kita ganti yang ini dengan ini. Jadi kita dapatkan PB itu sama dengan sigma I dari 1 sampai 6 peluang B given AI dikali P AI. Nah, dari sini secara umum, jika kita punya ruang sampel, kita bagi menjadi N partisi, N bagian, yang kita sebut sebagai partisi, dan dia saling asing, maka nanti untuk sebarang B itu berlaku adalah PB sama dengan sigma I dari 1 sampai N, PB given AI dikali dengan PAI. Ini rumus dari total probability atau probabilitas totalnya. Nah, bagaimana contoh penggunaannya? Kita lihat contohnya. Jadi di sini kita punya 2 kantung. Kantung pertama, di situ ada 2 bola merah dan 4 bola putih misalnya. Saya pakai ini aja, tapi tidak saya itu. Kemudian ada kantung kedua, itu ada 3 bola merah dan 1 bola putih. Nah, di sini kita mau mengambil 1 bola dari kantong pertama, kemudian saya masukkan ke kantong kedua. Jadi 1 bola diambil dari kantong pertama, dimasukkan ke kantong kedua. Nah, kemudian dari kantong kedua saya ambil 1 bola. Nah, pertanyaannya, peluang terambilnya bola merah di kantong kedua itu berapa? Nah, sekarang peluang terambilnya bola merah dari kantong kedua itu dipengaruhi oleh apa sih sebenarnya? Pengambilan bola dari kantong pertama. Ya. Bola apa yang terambil dari kantong pertama? Ya kan? Kalau misalnya dari kantong pertama itu terambil merah, berarti kan peluangnya ada, berarti merahnya nambah 1 jadi 4/5 peluangnya. Namun kalau misalnya yang terambil itu putih, berarti yang nambah bola putihnya, nanti peluang terambil merah kan hanya 3/5. Nah, dari sini berarti kita harus mendefinisikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, yang ditanyakan B itu kan peristiwa terambilnya bola merah dari kantong kedua. Nah, peristiwa terambilnya bola merah dari kantong kedua itu berhubungan dengan bola apa yang terambil dari kantung pertama. Berarti di sini adalah A1, itu adalah peristiwa terambilnya bola putih, misalnya dari kantung pertama. Kemudian A2 itu peristiwa terambilnya bola merah dari kantung, ya kan? Kantung pertama. Jadi kalau kita mau melihat peluang terambilnya bola merah dari kantong kedua ini, itu kan ini bergantung pada bola apa yang terambil dari kantong pertamanya kan. Kalau kantong pertamanya merah, berarti peluang kita mendapatkan merah kan lebih besar daripada kalau yang dari kantong pertama itu putih, ya kan?
Nah, berarti kita dapatkan peristiwa yang kita bisa definisikan seperti ini. B itu terambilnya bola merah dari kantong kedua. Nah, peristiwa terambilnya bola merah itu bergantung dari bola apa yang terambil dari kantong pertama. Nah, kita bisa definisikan misalnya A1 itu adalah peristiwa terambilnya bola putih dari kantong pertama. A2 itu terambilnya bola merah dari kantong pertamanya. Nah, dari sini kita bisa hitung nggak? Peluang A1 berapa? Peluang 35. terambilnya bola putih dari kantong pertama. Berapa? Ya? 4/6. Ya, 4/6 atau 2/3. Peluang A2? 2/6. 1/3. Ya, 2/6 atau 1/3. Nah, kemudian kita bisa menghitung juga peluang B given A1. Itu berapa? Jadi kalau yang terambil itu bola putih dari kantong pertama. Berarti peluang terambilnya bola merah dari kantong kedua apa? Itu kan PB given A1 kan? A1 sudah terjadi, bola putih sudah terambil dari kantong pertama, kemudian saya masukkan ke kantong kedua. Berarti kantong kedua saya ada berapa bola merah, ada berapa bola putih? 3 bola merah, 2 bola putih. Ya, 3 bola merah, 2 bola putih, ya kan? Karena ditambahin bola putih dari kantong pertama. Berarti peluang terambilnya bola merah berapa dari kantong kedua? 3/5. 3/5. PB given A2 berapa? Kalau yang terambil dari kantong pertama, itu bola merah. Kemudian saya masukkan ke kantong kedua. Berarti di kantong kedua saya ada berapa bola merah, berapa bola putih? 4 bola merah, 1 bola 4 bola putih. merah, 1 bola 4 putih. bola merah, 1 bola putih. Nah, berarti peluang terambilnya bola merah dari kantong kedua berapa? 4/5. 5. 4/5. Nah, berarti dari sini kita bisa menghitung peluang terambilnya bola merah dari kantong kedua. Kita pakai yang rumus probabilitas totalnya. Itu adalah sigma I dari 1 sampai 2, karena AI-nya hanya dibagi 2 partisinya, dari PB given AI dikali peluang AI. Kalian masukkan saja. Jadi ini kan sama saja peluang B given A1, PA1, ditambah peluang B given A2 dikali PA2. Nah, kita masukkan yang sudah diketahui. Peluang B given A1 3/5, peluang A1-nya 2/3, ditambah peluang B given A2 4/5, dikali peluang A2-nya 1/3. Hasilnya berapa? 6. 10/15 atau 2/3. Oke. Dipahami dulu, nanti kalau masih bingung, monggo silakan ditanyakan. Kalau ada pertanyaan silakan.
Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, coba kalian kerjakan contoh berikut. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau ada yang mau share, monggo saya buka. Coba kalian kerjakan, saya beri waktu 10 menit.
Oke, sudah selesai. Ada yang mau share jawabannya? Saya Bu izin menjawab. Ya, William. Kalau menurut jawaban saya 0,2 Bu. Maaf kalau salah. Oke, nggak apa-apa. Berapa? 0,2. 2. Kalau Agak saya, sedikit kurang betul. Oke, siapa lagi? saya Bu, Ya, saya dapatnya 0,25. Delia ya. Iya. Ya, yang benar adalah 0,25. Jadi di sini kan ceritanya Asli itu ingin mengajukan summer internship di sebuah perusahaan public relation. Jadi jika wawancaranya berhasil atau lancar, dia punya kesempatan 70% atau peluang 70% untuk diterima. Namun jika wawancaranya gagal, kesempatannya itu akan turun ke 0,2. Nah, sayangnya Asli itu cenderung dia akan berkata ngawur atau sembarangan jika dia dalam keadaan stres. Sehingga peluang bahwa peluang Asli, wawancara Asli itu akan berjalan lancar itu hanya 0,1. Nah, yang ditanyakan berapa peluang Asli akan mendapatkan internship-nya. Nah, berarti di sini itu kan peristiwa yang ditanyakan itu adalah Asli mendapatkan internship. Nah, Asli mendapatkan internship itu dipengaruhi oleh apa? Interview. Interviewnya apa? Kalau interviewnya berjalan lancar, Ya. peluang untuk mendapatkan offernya 70% atau 0,7. Kalau misalnya interviewnya nggak bagus, berarti peluang untuk mendapatkan offernya itu 20% atau 0,2. Oke. Jadi Asli mendapatkan internship itu bergantung pada apakah wawancaranya berhasil atau gagal. Jadi A1 itu adalah wawancara Ashley itu lancar. Nah, kemudian yang A2 itu adalah wawancara Ashley itu gagal. Nah, dari sini kita ada punya 0,7, 0,2, 0,1. Nah, 0,7 itu apa? 0,7 di sini. Ketika interviewnya lancar. Jika interviewnya lancar, Asli mendapatkan pekerjaan, itu kesempatannya 0,7. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi, itu apa? Peluang given A1. Ya, peluang B given A1 itu 0,7. Atau 70% itu kan 0,7. Nah, yang 20% ini apa? Kalau wawancaranya B given A2. Ya, peluang B given A2. Jadi dia mendapatkan pekerjaan jika wawancaranya gagal ataupun tidak lancar itu hanya 0,2. Nah, di sini 0,1 ini apa? PA1. Ya, PA1 itu 0,1. Nah, berarti di sini yang belum diketahui apa? Kalau mau kita hitung Asli peluang Asli mendapatkan internship kan pertanyaannya kita harus menghitung PB-nya kan? Kalau menggunakan rumus berarti yang harus tinggal kita hitung yang mana? PA2. Nah, PA2. Kita harus menghitung dulu PA2. PA2-nya berapa? 0,9. Dari mana 0,9? Dari 1 dikurangi PA1. Ya, karena kita tahu lawannya gagal atau lawannya gagal itu kan lancar. Jadi PA2 itu adalah PA1 komplement atau 1 minus PA1.
yaitu 1 min 0,1 sama dengan 0,9. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan semua yang diperlukan, jadi kita bisa hitung PB, itu kan PB given A1 dikali PA1 ditambah PB given A2 dikali PA2. Tinggal kalian masukkan saja, PB given A1 0,7, PA1-nya 0,1, PB given A2 0,2, PA2-nya 0,9. Hasilnya nanti 0,25. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau belum, saya masuk ke teorema Bayes. Nah, sekarang kita balik dari rumus yang probabilitas total. Jadi kalau kita punya N himpunan peristiwa yang saling asing, yang kita notasikan dengan AI, kemudian B itu punya peluang positif, maka nanti peluang AJ, suatu peristiwa ke J, jika diketahui B sudah terjadi, itu sama dengan PB given AJ dikali PAJ dibagi sigma I dari 1 sampai N, PB given AI dikali PAI. Nah, ini berawal dari mana? Dari sini. Kita tahu rumus kalau kita pakai rumus biasa, peluang AJ given B itu apa? Rumusnya sebenarnya. Peluang A given B apa rumusnya? Berarti PA irisan D per PB. Nah, peluang AC irisan B dibagi dengan PB. Ya kan? Nah, kita tahu tadi peluang AC irisan B itu kan kita bisa ganti menjadi peluang AC peluang B given AJ dikali PAJ, ya kan? Karena kita tahu peluang B given AJ itu kan peluang B iris AJ dibagi PAJ. Nah, peluang B iris AC kan sama aja dengan peluang AC irisan B. Itu sama. Jadi kita bisa ganti ini. Dibagi dengan peluang B. Nah, peluang B kita pakai yang peluang total. Rumus yang sebelumnya tadi. Berarti ini kan peluang AC dikali PAC dibagi sigma I dari 1 sampai N PB given AI dikali PAI. Nah, ini. Dia dari sini untuk mendapatkan teorema Bayes di sini. Nah, contoh penggunaannya bagaimana? Kita lihat contoh berikut ini. Jadi di sini ini kita punya sebuah koin bias. Koin bias artinya di sini adalah dia tidak setimbang. Kalau koin setimbang itu berarti peluang munculnya angka sama dengan peluang munculnya gambar. Jadi dia peluangnya setengah-setengah. Namun di sini karena dia bias, yang diketahui bahwa peluang munculnya head kemarin itu kan kita artikan dia gambar. Tail itu angka. Jadi munculnya gambar itu 2 kali lebih banyak daripada munculnya angka. Makanya di sini ada bilang dia bias. Nah, jadi kita mau melempar sebuah koin bias. Kalau nanti koinnya muncul gambar, kita akan mengambil 1 bola dari kantong pertama. Nah, di kantong pertama itu ada 3 bola putih dan 4 bola merah. Maaf. Bola merah. Nah, kemudian kalau dia muncul angka,
kita akan mengambil dari kantong kedua. Kantong kedua itu ada 6 bola putih dan 3 bola merah. Nah, pertanyaannya, diketahui bahwa 1 bola putih itu terambil. Berapa peluang bahwa koin itu muncul angka? Jadi kan kita tahu kalau muncul gambar atau head, kita ambil 1 bola dari kantong pertama. Kalau muncul tail atau angka, itu kita ambil 1 bola dari kantong kedua. Nah, ini kan jalan ceritanya seperti itu. Nah, diketahui yang terambil itu bola putih. Yang ditanya peluang muncul angka. Koin muncul angka. Sisi angka. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Nah, berarti kita lihat saja di sini. Berarti kita definisikan peristiwanya dulu kan? Peristiwanya apa aja? Yang bisa kita jadikan sebagai partisi apa? Koin muncul angka dan koin muncul gambar dan muncul angka. Yang kita partisikan bisa A1 itu koin muncul gambar, A2-nya itu koin muncul angka. Yang sudah diketahui apa? Kan kalau di teorema Bayes sudah ada yang diketahui kan? B punya peluang positif. Yang sudah terjadi yang apa? Terambil bola putih. Nah, peristiwa terambilnya bola putih. Nah, ini didefinisikannya ini. Nah, berarti yang kita diketahuinya apa? PA1 berapa? Peluang muncul gambar. Kalau koin saya lempar, berapa peluang dia muncul gambar? Ingat, koinnya tidak setimbang, dia bias. Dengan muncul gambar, itu 2 kali lebih banyak daripada muncul angka. Berarti peluang muncul gambar berapa? Kalau dia setimbang kan setengah-setengah, ya kan? Karena ruang sampelnya ada 2. Nah, sekarang dia koinnya bias atau tidak setimbang. Dengan munculnya angka itu 2 kali lebih banyak daripada munculnya gambar. Berarti PA1-nya berapa? 1/3. Muncul gambar loh. 2/3. 2/3 kan? Karena gambar lebih munculnya 2 kali lebih banyak daripada angka. PA2-nya berapa? 1/3. 1/3. Nah, sekarang kan yang diketahui terambilnya bola putih. Tapi terambilnya bola putih kan bergantung pada koin sisi mana yang tampak kan. Jadi nanti kita ambil dari kantong berapa. Kita bisa hitung peluang B given A1 itu berapa. Kalau koin muncul gambar, berarti kita mengambil bola dari kantong pertama, ya kan? Nah, peluang terambilnya bola putih berapa?
3/7. 3/7, Bu. Nah, 3/7. Kemudian PB given A2 berapa? Kalau muncul gambar, berarti muncul angka, kita ambil dari kantong kedua. Peluang terambilnya bola putih berapa? 6/9. Ya, 6/9 atau 2/3. 2/3. Nah, sekarang yang ditanyakan, bola putih sudah terambil. Peluang dia koin muncul angka. Berarti peluang A2 given B. Ya kan? Dengan teorema Bayes, itu kan sama aja peluang B given A2, PA2, dibagi dengan peluang B given A1, PA1, ditambah peluang B given A2, PA2. Nah, tinggal kita masukkan saja. Peluang B given A2, 2/3 dikali PA2-nya 1/3 dibagi dengan PB given A1-nya 3/7. 3/7 dikalikan dengan PA1 2/3 ditambah dengan 2/3 dikali 1/3. Ini kan? Jadi hasilnya adalah 7/16. Oke, pahami dulu, nanti kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kalian nanti coba dikerjakan yang contoh berikutnya, ada 2 contoh. Kita bahas minggu depan. Minggu depan saya akan masuk ke sisanya ini, nanti tambah dengan variabel random. Oke? Sebelum saya akhiri untuk kuliah hari ini, apa ada pertanyaan? Jadi di sini masih ada 2 contoh mengenai teorema Bayes, yang ini contoh di sini dan di sini. Nanti kalian kerjakan saja. Minggu depan kita bahas. Di minggu depan kalau ada yang mau sharing jawaban, boleh, monggo silahkan. Kemudian kita lanjutkan dengan kombinatorik mengenai permutasi dan kombinasi. Setelah itu kita akan masuk ke variabel random. Oke. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan?
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin ya, Bu. Ya, monggo.